wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhaliza Ramadhani Saragi dengan NPM 21082600020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya pada blok Embryology and Genetic. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya yang berjudul jaringan epitel. Nah, jadi kalau misalnya secara pengertian, jaringan epitel itu dia merupakan jaringan yang menutupi permukaan tubuh, organ, dan juga rongga. Dia berfungsi sebagai pelindung, penyerap, dan juga sekresi. Nah, ciri-ciri dari si jaringan epitel ini, dia sebagian besar dia terbuat dari sel yang terkait erat oleh sambungan sel. Nah, dia ada polaritas ataupun permukaannya itu seperti apikal, lateral, dan juga basal. Nah, jaringan epitel ini dia melekat pada lamina basal. Nah, biasanya dia avaskular, yaitu kekurangan pembuluh darah. Dia bisa regenerasi melalui sel induk. Nah, untuk klasifikasinya, dia ada berdasarkan jumlah lapisan, yaitu dia ada yang simple, dia terdiri dari satu lapisan sel, kemudian ada stratified, yaitu terdiri dari beberapa lapisan sel. Nah, kalau misalnya dia berdasarkan bentuk sel, dia itu ada epitel squamous, yaitu selnya itu pipih dan juga lebar. Kemudian dia ada epitel kuboid, yaitu selnya itu berbentuk kubus, dan epitel kolumnar. Selnya itu berbentuk silinder ataupun kolom. Nah, fungsi dari jaringan epitel ini, dia bisa sebagai pelindung, yaitu melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan fisik ataupun infeksi. Kemudian, dia juga permeabilitas, yaitu segala sesuatu yang masuk ataupun yang keluar dari tubuh, yaitu melintasi epitel, kemudian peka terhadap rangsangan. Kemudian ada sensasi. Sensasi ini yaitu persendian saraf sensornya itu yang besar. Kemudian dia ada mekano, elektro, dan juga kemoreseptor. Nah, semua indera khususnya disediakan oleh si epitel khusus ini. Nah, kemudian dia ada sekresi. Di sekresi ini dia ada eksokrin dan juga endokrin. Kalau misalnya eksokrin, dia itu nantinya akan dilepaskan ke permukaan epitel melalui saluran. Contohnya itu seperti keringat, air mata, dan juga susu. Pokoknya dia segala yang berkaitan dengan air. Kemudian dia ada endokrin. Si endokrin ini dia nantinya akan dilepas ke dalam darah ataupun kelenjar getah bening untuk bekerja di tempat lain. Contohnya itu seperti hormon. Nah, kemudian di sini dia ada jenis-jenis dari si jaringan epitel. Nah, dia ada epitel permukaan, yang dimana dia nantinya akan melapisi permukaan luar tubuh dan rongga dalam. Dia nanti bisa memproduksi sekresi untuk kelenjar seperti eksokrin dan endokrin tadi. Nah, kalau misalnya ditanya tentang epitel kelenjar, yaitu dia kayak kelenjar eksokrin dan juga kelenjar endokrin. Ada korelasi klinisnya yang dimana seperti metaplasia ataupun perubahan bentuk epitel. Nah, kalau misalnya kolumnar menjadi squamous, maka penyakitnya itu contohnya itu seperti C-asertik. Begitu juga sebaliknya, yaitu squamous menjadi kolumnar, maka dia penyakitnya itu berupa Barrett esophagus. Nah, adapun sel polaritinya, yaitu dia ada apikal dominan, lateral dominan, dan juga basal dominan. Nah, di sini dia ada namanya desmosom. Nah, desmosom ini dia merupakan struktur tubuh cakram pada permukaan sel yang berpasangan. Nah, dia fungsinya itu untuk melekat sel yang berdekatan. Nah, pada gambar ini kayak misalnya ini di tengah-tengah itu dia cakramnya. Antara sel yang satu dengan sel yang lainnya, kayak misalnya sel yang di kanan, sel yang di kiri. Nah, itu nanti dia akan kayak ada magnetnya gitu. Si cakram itulah yang akan menarik dari sel-sel tersebut. Kemudian dia ada gap junction. Nah, si gap junction ini dia itu dibentuk oleh 12 subunit yaitu connecting protein family. Nah, dia fungsinya itu untuk melewatkan molekul yang ukurannya itu kecil, itu kurang dari 1,5 nanometer. Nah, antara sel sehingga dia terjalin antara komunikasi dari si antar sel ke antar sel lainnya. Nah, jadi kayak gap junction itu tuh dia kayak penghubung ataupun jembatan yang bisa dilewati oleh sel satu dengan sel yang lainnya yang ukurannya itu kecil. Beda sama si desmosom tadi. Desmosom itu dia ukurannya bisa lebih besar, tapi dia ada magnetnya gitu. Kemudian
dia ada contoh jaringan epitel dalam tubuh manusia, seperti epitel squamous yang sederhana, yaitu dia nanti akan ditemukan di alveolus paru-paru dan juga pembuluh darah. Kemudian ada epitel kolumnar, yaitu dia ditemukan di saluran pencernaan dan juga saluran reproduksi wanita. Nah, untuk epitel berlapis squamous, yaitu dia ditemukan di kulit dan juga di rongga. Nah, untuk regenerasi jaringan epitel itu dia tergantung kemampuan perbaikan dirinya, yaitu nanti bisa pada proses penyembuhan luka. Nah, dia mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi, contohnya itu seperti usia, pola makan, dan juga kesehatan umum. Kemudian ada patologi yang terkait dari si jaringan epitel ini, seperti kanker, yaitu karsinoma, sebagai contoh kanker yang berasal dari si jaringan epitel. Kemudian juga bisa karena infeksi, yaitu infeksi pernapasan yang mempengaruhi epitel saluran pernapasan. Nah, untuk kesimpulannya itu sendiri, yaitu jaringan epitel ini tuh dia memiliki peran penting dalam tubuh manusia, yaitu klasifikasinya dan fungsinya yang beragam itu membuat unik dan penting untuk dipelajari. Nah, kemudian ini referensi yang saya gunakan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.